Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Deklianzona dari Politik Informatika 11 Jom Kupang. Nah, di sini kita akan belajar tentang mata kuliah bebas bergerak untuk yang nanti akan kita bahas. Nah, di sini kita akan membahas tentang atau kita mau review tentang aplikasi keamanan yang ada di HP Android kita atau di iOS. Yang perlu kita ketahui dari segi kegunaan dan fungsi dan cara pakainya. Nah, di sini yang pertama itu ada keamanan platform smartphone. Dengan perkembangan teknologi semakin canggih, kini orang-orang lebih memilih melakukan segala aktivitasnya menggunakan perangkat yang dapat dibawa kemana saja seperti smartphone. Saat ini smartphone menjadi perangkat yang penting dan hampir setiap orang memiliki smartphone dalam genggaman mereka dengan fitur dan aplikasi yang berbeda-beda. Dengan fitur dan aplikasi tersebut, maka smartphone saat ini memiliki kapabilitas yang hampir sama seperti komputer. Nah, aktivitas yang biasa orang-orang lakukan menggunakan perangkat tersebut yaitu untuk menelpon, mengirimkan SMS, mengirimkan email, chatting, internet browsing, games, GPS, menyimpan gambar atau video ataupun menjalankan aplikasi lain. Dengan melakukan segala aktivitas tersebut, maka pada perangkat tersebut terdapat berbagai macam informasi mengenai pengguna yang sangatlah rentan terhadap berbagai macam kejahatan. Oleh karena itu, keamanan perangkat ini perlu diperhatikan karena pengguna mungkin saja mengakses surat yang tidak aman ataupun mendownload aplikasi yang ditanami malware atau virus yang menjadi celah untuk melakukan serangan. Jadi kejahatan pada dunia cyber sudah menjadi hal yang biasa sejak berkembangnya teknologi. Banyak para hacker yang menggunakan kemampuannya untuk melakukan hal yang merugikan orang lain, hanya untuk kepuasan atau dengan modus finansial. Nah, menurut Kaspersky Lab, pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah aplikasi berbahaya pada perangkat smartphone. Peningkatan ini bukanlah hal yang aneh, karena pengguna smartphone pun meningkat sehingga attacker pun mulai beralih menyerang perangkat smartphone di dunia cyber. Kemudian akibat dari serangan ini dapat berbeda-beda antara usernya. Oleh karena kepedulian akan keamanan smartphone harus ditingkatkan agar data yang ada pada smartphone kita terjaga. Data yang di smartphone yang mungkin menjadi target dari penyerangan yaitu logo SMS, identifikasi, lokasi, ataupun lewat telepon. iOS mengkomunikasikan software, hardware, dan service agar dapat bekerja dengan baik untuk mendapatkan keamanan yang maksimum. iOS tidak hanya menjaga perangkat dan data, tapi keseluruhan ekosistem. Nah, di sini sistem operasi iOS ini menyediakan fitur keamanan seperti di sini yang pertama ada sistem security. Ini membuktikan bahwa software dan hardware yang digunakan terintegrasi dan aman. Hal yang termasuk dari keamanan sistem yaitu backup, proses, software update, secure enclave. Kedua itu ada encryption dan data protection, yaitu arsitektur dan desain ini digunakan untuk menjaga data user. Jika perangkat hilang, dicuri, atau mencegah not the reset user untuk menggunakan atau membuat data tersebut. Ada juga app security. App security ini elemen yang penting di mana sistem mengizinkan aplikasi untuk berjalan dengan mengaktifkan aplikasi tersebut telah di-secure dan diverifikasi. Dan ada juga network security, yaitu protokol jaringan standar yang menyediakan fitur autentikasi dan otorisasi secara aman serta mengekskripsi dalam data pada saat dikirimkan. Ada
Apple Pay itu mengimplementasi Secure Payment, ada internet infrastruktur jaringan untuk messaging, dan ada device control. Itu metode yang mengizinkan manajemen perangkat iOS mencegah Windows reset masuk sistem dan mengizinkan remote wipe jika perangkat hilang atau dicuri. Kemudian ada privasi control, yaitu kapabilitas iOS yang dapat digunakan untuk kontrol akses ke lokasi service dan user data. Nah, untuk mengantisipasi serangan yang mungkin terjadi, maka kita perlu sadar akan kepentingan keamanan pada smartphone kita. Karena bila terdapat celah keamanan pada smartphone kita, maka akan membuka kesempatan bagi para attacker untuk dijadikan sarana penyerangan. Namun apabila kita membahas mengenai keamanan pada smartphone, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti solusi keamanan yang tidak efisien, terbatasnya signature deteksi malware, kendurnya kontrol terhadap aplikasi pihak ketiga dan pengguna yang ceroboh. Setelah kita mengetahui ancaman atau serangan yang mengancam smartphone kita, maka akan timbul pertanyaan, mengapa kita harus peduli terhadap serangan-serangan tersebut? Dan apa akibatnya apabila smartphone kita menjadi korban dari serangan tersebut? Sama halnya seperti komputer yang terkena serangan. Contohnya malware. Apabila smartphone kita terkena malware, maka smartphone kita akan mengalami gangguan seperti performa yang menurun, adanya pesan spam, operasi berjalan lambat, atau yang parahnya mungkin kita tidak dapat menerima atau membuat panggilan, serta besar kemungkinan kita dapat kehilangan data yang mungkin berpengaruh pada finansial kita. Nah, dari fitur keamanan tersebut, kita dapat melihat bahwa iOS telah memenuhi aspek yang dibutuhkan untuk meningkatkan keamanan smartphone. Namun dengan memenuhi aspek tersebut, namun dengan memenuhi aspek tersebut dan memiliki beberapa fitur keamanan, bukan berarti sistem operasi iOS ini benar-benar aman. Celah keamanan akan selalu ada pada setiap sistem operasi ataupun aplikasinya. Salah satunya celah keamanan pada iOS yaitu Mosquito Check, di mana iOS tidak dapat mencocokkan sertifikat aplikasi apabila bundle identifiernya sama. Nah, di sini ada Android. Sistem operasi Android ini dapat dikatakan sebagai raja sistem operasi smartphone. Kemudahan dalam pengelolaan aplikasinya, kemudahan kustomisasi, kebebasan untuk memodifikasi, dan pilihan aplikasi gratis yang begitu banyak di Play Store, yang membuat sistem operasi satu ini sangat diminati sehingga penggunanya pun banyak. Namun sistem operasi ini juga hanya yang dikatakan sebagai sistem operasi yang memiliki kerentanan tertinggi terhadap serangan. Faktor keamanan yang ada pada sistem operasi ini hanya kerap menjadi isu yang dikhawatirkan. Berikut akan dijelaskan mengenai arsitektur, mekanisme keamanan, serta fitur keamanan lainnya pada Android. Nah, di sini smartphone saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan mendasar. Maka dari itu banyak pengembang yang membuat sebuah aplikasi agar pengguna nyaman saat menggunakannya. Yang jangan sampai lupa diperhatikan faktor keamanan. Saat ini memang sudah ada teknologi sidik jari di berbagai smartphone Android, tapi belum semua orang memiliki fitur tersebut di smartphone mereka. Jadi mereka hanya bisa memakai pattern atau pola untuk melindungi smartphone mereka. Jadi masalahnya adalah banyak orang Indonesia yang tidak serius dan menentukan pola keamanan di smartphone, sehingga hasilnya sudah tertebak. Tentunya hal itu memberikan kesempatan bagi maling. Untungnya mulai ada yang mengembangkan aplikasi keamanan untuk memotret alias memergoki orang yang berani mencoba memakai smartphone kamu tanpa izin.
Jadi, masalahnya itu adalah banyak orang Indonesia yang tidak serius dan menentukan pola keamanan di smartphone, sehingga hasilnya mudah tertebak. Tentunya hal itu dapat memberikan kesempatan bagi malah. Untungnya mulai yang mengembangkan aplikasi keamanan untuk membuat alias merugikan orang yang berani mencoba mengakses smartphone kita tanpa izin. Jadi di sini ada beberapa aplikasi keamanan Android ya yang dapat memotret wajah orang yang berusaha membuka smartphone kita tanpa seizin kita. Nah, di sini yang pertama itu ada Hidden A, yaitu Hidden A itu adalah aplikasi keamanan pertama yang Jaka berikan bernama Hidden A. Aplikasi ini mampu menangkap foto objek jika ada yang salah membuka kunci password yang sudah diatur oleh kita sendiri. Bahkan aplikasi ini juga mampu mengaktifkan alarm apabila ada orang yang berniat jahat mau mencuri smartphone kita, kemudian salah memasukkan password lebih dari 3 kali. Harus patut dicoba ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada Jut.A, yaitu selanjutnya aplikasi security Android yang bisa kita gunakan adalah Jut.A. Betul, aplikasi ini akan mengambil foto-foto ketika seseorang salah masukkan kode baik berupa PIN, patron, atau password. Selain itu, fitur lainnya adalah kita akan mendapat notifikasi yang memberitahu bahwa smartphone Android kita sudah dibuka secara paksa, dalam arti kesalahan dan membuka kunci layar. Yang menariknya adalah aplikasi ini menunjukkan kapan terakhir kali kamu membuka layar. Jadi bila ada yang berhasil membuka smartphone kita, maka kamu atau kita akan bisa melihat kapan dia melakukannya. Kemudian yang ketiga itu ada copycatter, yaitu berarti pencuri atau penipu. Lewat aplikasi bernama copycatter, aplikasi akan bekerja saat si orang mencoba membuka kunci kita secara paksa serta menangkap lokasi pencuri yang mengambil smartphone kita. Kemudian aplikasi ini juga akan mengambil gambar pengacau yang sudah mencoba memaksa untuk membuka kunci layar smartphone tersebut. Lalu foto tersebut akan dikirim ke email yang telah kita registrasikan beserta lokasi dari smartphone kita, smartphone tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah Logwatch. Logwatch ini aplikasi lainnya yang mampu meningkatkan keamanan kita adalah Logwatch. Aplikasi ini akan membuat kita tahu di mana lokasi si maling tersebut dan seperti apa wujud rupa dari seorang yang mencuri smartphone kita. Kemudian aplikasi security ini akan membuat smartphone Android kita menjadi semakin aman. Data dari pencuri yang mencoba untuk membuka smartphone kita akan dikirim via email. Jadi itu akan memudahkan kita untuk menemukan ponsel dan maling tersebut. Nah, dari sekian penjelasan kita sebelumnya, kita telah mengetahui aspek-aspek yang perlu diperhatikan dan penjelasan lebih rinci mengenai keamanan pada setiap sistem operasi smartphone. Setelah mengetahui hal tersebut, maka diharapkan kita dapat memilih sistem operasi mana yang terbaik untuk smartphone kita. Jadi sebelum kita membeli smartphone, lebih baik kita mempertimbangkan aspek keamanannya, seperti sistem operasi yang apa yang kita gunakan. Menurut Stafford dari Whitehead, sistem operasi smartphone yang paling sulit diretas yaitu Windows Phone, dan Android menjadi yang paling mudah diretas apabila dia memiliki akses fisik ke perangkat. Jadi ada Kaspersky pun menambahkan kekuatan pendapat ini dengan mengatakan bahwa iOS atau Android bukanlah sistem operasi yang aman untuk digunakan pada smartphone. Karena jadi sistem operasi ini memiliki celah keamanan yang banyak. Windows Phone lah yang paling bersih dari serangan. Namun, Kaspersky mengatakan Windows Phone menjadi sistem operasi yang paling bersih dimungkinkan karena penggunanya yang belum sebanyak sistem seperti iOS dan Android Low pun memberi saran untuk menggunakan smartphone berbasis Windows Phone 8 atau versi terbaru. Kemudian ada pendapat Stephen Lord dan Kaspersky seharusnya membuat kita semakin sadar bahwa dengan terpenuhi semua aspek keamanan smartphone dan adanya fitur keamanan pada sistem operasi smartphone belum menjamin bahwa perangkat kita akan aman. Oleh karena itu, terdapat
beberapa cara lainnya yang harus kita perhatikan untuk menjamin keamanan smartphone kita. Mekanisme keamanan sistem operasi terdiri dari mekanisme keamanan hardware dan keamanan software. Ini berarti bahwa untuk menjamin keamanan sistem operasi smartphone kita perlu memperhatikan keamanan software dan hardware-nya. Namun telah banyak perusahaan yang mulai untuk mengeksplor solusi mengenai masalah keamanan smartphone ini. Dan didapatkan hasil bahwa ternyata keamanan smartphone tidak hanya dilihat dari sisi sistem operasinya, melainkan melibatkan user service provider dan industri partner. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa untuk menjamin keamanan pada smartphone tidak sesimpel yang dipikirkan ya. Jadi terdapat beberapa cara yang tepat kita lakukan untuk meningkatkan keamanan pada smartphone kita dan memonitor perangkat kita tanpa memperdulikan celah keamanan apa yang ada pada setiap sistem operasi yang kita gunakan. Jadi yang pertama itu ada pengguna harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan. Dengan sadarnya akan adanya ancaman dan serangan yang mungkin terjadi ketika menginstal software, mengotorisasikan flash memori atau smartphone sensor. Dan juga perangkat kita harus memiliki proses identifikasi dan autentikasi seperti yang telah dijelaskan pada aspek keamanan sistem operasi smartphone. Dan juga pengguna harus memiliki kesadaran akan pentingnya keamanan dan melakukan hal ini, membuat paspor secara teratur, membackup data dan mengupdate software ya. Dan juga pengguna harus selalu mengunci smartphone dengan menggunakan password pola atau biometrik untuk mencegah dicuri atau diubahnya data kita apabila smartphone hilang atau dicuri. Terus pengguna juga harus menginstal antivirus pada smartphone agar antivirus tersebut dapat mendeteksi apabila kita menginstal aplikasi yang berbahaya sehingga dapat mencegah program yang berbahaya dan mencegah smartphone korup. Namun ada yang berpendapat bahwa antivirus yang ada pada Android tidak efektif karena akses untuk memeriksa sistem operasi dan aplikasi Android dibatasi oleh sandbox. Selain itu, antivirus pada Android ini tidak otomatis menghapus perangkat lunak berbahaya. Nah, bila perangkat kita memiliki fitur enkripsi, maka kita dapat mengaktifkan fitur enkripsi tersebut dengan mengekspresi data yang ada pada perangkat kita, maka kerahasiaan data dan terjamin karena attacker akan sulit membacanya bila dia berhasil mendapatkan data tersebut. Nah, pengguna juga harus selalu memperbarui atau men-patch sistem operasi atau aplikasi yang perangkat smartphone yang pada perangkat smartphone mereka untuk menghindari risiko dan ancaman yang ada. Dan juga Google sebagai pemilik sistem operasi Android memperbaruinya. Android terus berupaya untuk memperbaiki sistem operasinya dengan memperbaharui setiap bulan, namun hanya sedikit produsen smartphone yang menerapkan proses pembaruan ini. Jadi, untuk meningkatkan keamanan smartphone, dibutuhkan kerjasama antara developer dan produsennya. Apabila kita terlalu takut akan serangan yang mungkin dapat mengancam smartphone kita, maka agar lebih aman, kita dapat memblokir instalasi aplikasi dari pihak ketiga atau hanya mendownload aplikasi pada market yang terpercaya. Nah, kita juga harus memastikan perangkat kita memiliki akses kontrol yang berisi mengenai mekanisme untuk membatasi akses, yaitu hanya user yang memiliki otoritas yang dapat masuk ke sistem. Untuk lebih aman, kita dapat memasang firewall dan intrusion prevention pada perangkat kita untuk meningkatkan keamanan. Nah, saat kita ingin akses ke jaringan, jangan lupa untuk selalu memutuskan bahwa untuk berkomunikasi melalui jaringan tersebut menggunakan jalur yang aman seperti hanya menghubungkan perangkat ke jaringan WiFi yang aman. Dan untuk mengantisipasi kejadian perangkat smartphone kita hilang atau dicuri,
Kita dapat memasang layanan keamanan aplikasi seperti pelacakan perangkat menggunakan fungsi GPS serta aplikasi yang asal secara remote mengunci perangkat melalui internet dan menghapus data pada perangkat. Tidak. Jangan menyimpan password yang perangkat Anda dan juga lupa selalu logout apabila kita melakukan transaksi. Seperti yang telah kita jelaskan pada penjelasan mengenai mekanisme keamanan Android, permission sebuah aplikasi dapat menjadi celah keamanannya. Oleh karena itu, saat ini kita akan menginstal aplikasi. Lebih baiknya kita memperhatikan permission tersebut. Apabila terdapat permission yang mencurigakan, maka kita dapat langsung membatalkan proses instalasi. Contohnya, permission yang dicurigakan yaitu apabila kita akan menginstal aplikasi game, maka aplikasi game tersebut seharusnya hanya perlu meminta izin untuk mengakses terhadap getaran, sistem suara, ataupun menyimpan data pada memori perangkat. Namun apabila aplikasi game tersebut meminta izin agar dapat mengakses SMS, penduk, atau lainnya yang dirasa tidak perlu, maka lebih baik kita tidak menginstal aplikasi tersebut. Selain itu juga kita melakukan pencegahan dari serangan yang mungkin mengancam smartphone kita pun perlu memonitor atau melihat behavior perangkat kita dengan melihat konsumsi data dan baterai. Apabila konsumsi data dan baterai kita meningkat dan biasanya, maka kemungkinan perangkat kita telah terinfeksi malware, karena biasanya malware akan melakukan aktivitasnya tanpa sepengetahuan kita, sehingga konsumsi data dan baterai ikut terkuras. Selain memonitor konsumsi data dan baterai, kita pun dapat memonitor perangkat kita bila perangkat kita melakukan hal yang tidak biasa seperti aplikasi yang selalu mengalami crash atau aplikasi berjalan lambat. Kemudian untuk menjaga keamanan data, maka kita dapat menghapus aplikasi ataupun file yang sudah tidak digunakan atau dirasa mencurigakan. Dan apabila kita memang benar-benar takut akan kehilangan atau dicuri data kita, maka akan lebih baik apabila kita menyimpan data lebih penting di smartphone-nya. Selalu waspada dan mencurigai apabila adanya pesan SMS, attachment email atau URL address dari pengiriman yang tidak dikenal. Saat kita melakukan browsing pun akan lebih baik apabila kita tidak asal mengklik iklan atau website. Dan apabila kita berniat untuk menjual perangkat smartphone kita, maka kita harus mengubah settingan di smartphone kita ke awal yang kita membelinya, dan aktifkan semua aplikasi seperti email, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Sekian dan terima kasih sedikit penjelasan saya mengenai review tentang keamanan data, aplikasi keamanan ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada sedikit kelalaian dalam penjelasannya. Mohon dimaafkan. Terima kasih.